Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kasful Anwar, mahasiswa pendidikan profesi guru dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500153031. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan uji kinerja pada hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025 di SDN Cengkareng Barat 07 sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Adapun kelas yang saya ampu adalah kelas 6 dengan materi pembelajaran hukum halal dan haram dalam Islam. Melalui pembelajaran ini saya berharap agar peserta didik memahami dan menerapkan prinsip halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari agar mereka tumbuh menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Saya juga berharap dengan kegiatan Nukin ini semoga menjadi sarana untuk terus meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian saya sebagai seorang guru pendidikan agama Islam. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, semangat. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Tadi sudah sarapan? Sudah sholat subuh tadi? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas sekalian. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebagai rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ananda Adinda. Silakan Adinda maju ke depan. Kita nyanyi sama-sama ya. Hadirin dimohon semuanya untuk berdiri. Ayo silakan Adinda. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Adinda, silakan duduk kembali. Bapak absen terlebih dahulu ya. Nanti yang hadir silakan jawab hadir. Oke.
Acifa, Adila, Adinda, Aina Talita Zahran, Aisyah Holila, Akram Zian, Alfira, Asyifa Humairah. Semuanya masuk hari ini ya. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita stop dulu semua kegiatan kita. Semuanya saya minta duduk yang tenang, duduk yang rileks. Kita hentikan semua yang sedang kita lakukan. Silakan kita duduk dengan posisi yang paling nyaman. Letakkan kedua tangan kalian di atas meja yang ada di hadapan kalian. Nah, sekarang pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian, rasakan secara sadar nafas kalian masuk dan keluar. Rasakan udara segar yang kalian hirup masuk ke dalam hidung. Tarik nafas, kemudian hembuskan lewat mulut. Rasakan hangatnya udara yang keluar melalui mulut kalian. Sekali lagi tarik nafas, tahan, kemudian keluarkan lewat mulut. Sekarang sambil tetap bernapas secara sadar, amati yang sedang kalian rasakan. Amati perubahan yang terjadi pada tubuh kalian. Tenangkan pikiran kalian. Berikan waktu pada diri kalian untuk menerima apa yang telah terjadi. Sekarang buka mata kalian secara perlahan. Jika kalian merasa sudah siap, sudah merasa lebih tenang, pikiran kalian sudah lebih jernih, sikap kalian lebih positif, maka tersenyumlah. Senyum. Kita lanjutkan kegiatan dengan perasaan bahagia. Sudah bisa bahagia semuanya? Alhamdulillah, kita semua bahagia hari ini ya. Oke, Bapak ada pertanyaan. Nanti siapa yang bisa jawab silakan angkat tangan. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, apa saja sih sumber hukum Islam yang menentukan halal dan haram? Ada yang tahu? Siapa? Oke. Apa aja jawabannya? Al-Quran. Al-Quran. Siapa lagi yang bisa jawab? Oke, Kelan. Hadis, Pak. Al-Quran betul, hadis juga betul. Kita kasih tepuk tangan semuanya yang sudah bisa menjawab dengan betul, ya. Jadi yang menjadi landasan dalam hukum Islam itu yang menentukan halal dan haram betul. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian juga hadis. Apa sih Al-Quran, apa sih hadis? Nanti akan kita jabarkan semuanya. Pokoknya hari ini kita tuntaskan materinya, ya. Ada lagi satu lagi sebenarnya, yaitu ijtihad. Ada yang nama ijtihad. Nanti Bapak akan putarkan video. Nanti kalian silahkan tonton video-videonya, kalian pahami materinya, ya. Pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram menurut ajaran Islam? Apa sih halal? Oke, Ojil, apa Ojil? Halal itu segala sesuatu yang boleh dilakukan. Halal itu segala sesuatu yang boleh dilakukan, betul nggak? Betul. Tepuk tangan untuk Ojil. Haram itu apa haram? Oke, Az-Zahra. Haram yang tidak boleh kita lakukan. Haram itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa hari ini, Bapak senang sekali. Ternyata anak-anak luar biasa ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih proses penyembelihan hewan yang benar menurut syariat agar dagingnya itu halal untuk kita konsumsi? Gimana? Ada yang tahu? Ya, apa? Dapat. Dengan pisau yang tajam. Dipotong, betul. Dipotong dengan pisau atau disembelih dengan pisau yang tajam. Selain itu ada lagi yang tahu? Apa Akram? Baca bismillah. Betul, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak senang banget hari ini, anak-anak luar biasa. Sekarang kita masuk ke kesepakatan kelas ya. Kita buat kesepakatan. Yang pertama, datang tepat waktu.
kecuali bila ada situasi yang mendesak. Sepakat? Oke. Yang kedua, membawa perlengkapan sekolah secara lengkap dan mandiri. Semua disiapkan sendiri-sendiri dari rumah. Siap? Sepakat? Oke. Yang ketiga, menghormati guru dan teman sekolah. Sepakat? Sepakat ya. Yang keempat, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Sepakat? Yang terakhir, jika ingin berbicara atau bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Sepakat ya? Oke, terima kasih. Sepakat semuanya. Sekarang Bapak mau mengingatkan kalian, minggu lalu tuh kita sudah belajar tentang apa sih? Minggu lalu kita belajar tentang meminta maaf. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kemudian dia minta maaf, kita harus memaafkan. Nah, minggu lalu kita belajar tentang meminta maaf ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan hukum halal dan haram, membuat paparan tentangnya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bertujuan untuk menanamkan sikap suka mentaati ketentuan halal dan haram, serta mematuhi ajaran Islam. Nah, oke, supaya kita bisa lebih semangat, Bapak mau kita tepuk semangat dulu. Bisa? Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat semuanya? Semangat, alhamdulillah. Sekarang Bapak mau menampilkan video kepada kalian. Silakan kalian tonton, kalian simak, kalian perhatikan. Nanti apa yang kalian dapat dari video tersebut ya. Oke, silakan. Halal haram. Memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu?
Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, ada pertanyaan yang Bapak ingin tanyakan. Yang pertama, apa sih yang kalian lihat dari video tersebut? Apa? Makanan halal dan haram. Ya. Terus selain makanan apa lagi? Perbuatan juga tadi, seperti apa tadi? Mencuri, ya. Terus juga ada juga minuman yang haram, ya. Nah, yang ketiga, apa sih yang kalian ketahui tentang jenis makanan dan minuman yang haram? Makanan yang haram apa aja? Makanan. Nah, yang halal nasi, apalagi? Sayuran, apalagi? Buah-buahan. Daging sapi, tapi daging sapi juga harus disembelihnya betul ya. Daging domba, daging kambing. Nah, kalau makanan yang haram apa? Daging babi, bangkai, darah. Ya. Kalau minuman yang haram, minuman yang beralkohol. Nah, video kedua silakan disimak dengan baik ya. Jumpa lagi dengan ini, kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran 4 tentang hukum halal dan haram. Simak baik-baik ya, untuk bisa memahami secara keseluruhan tentang materi hukum halal dan haram ini. Bapak sudah menyiapkan peta konsep sebagai berikut. Silakan kalian simak baik-baik peta konsep yang sudah Bapak sediakan. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi, atau dimakan, ataupun boleh untuk dilakukan. Dan sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi atau dimakan, ataupun untuk dilakukan. Anak-anakku sekalian, bahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana penerapan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Halal dan haram bisa diwujudkan dalam beberapa aspek. Yang pertama, dalam sikap. Sikap kita harus menunjukkan keyakinan bahwa hukum halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah adalah ditujukan demi kemaslahatan dan keselamatan manusia. Gimana videonya? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Kalau seandainya nanti Bapak memberikan pertanyaan kepada kalian tentang apa yang ada dalam video, kira-kira bisa memecahkan masalah ini, bisa ya. Jadi Bapak mau buat kalian ini membentuk kelompok kecil. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang ya. Oke, silahkan sekarang kalian buat kelompok kalian masing-masing ya. Ayo silakan dibuat kelompoknya. Ini sudah kelompok berapa? Kelompok 2. Anak sudah jadi kelompoknya. Nah, kelompok 1 mana? Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Kelompok 2, nama kelompoknya apa? Umar bin Khattab. Kelompok 3, nama kelompoknya apa? Utsman bin Affan. Yang terakhir kelompok 4, nama kelompoknya apa? Ali bin Abi Thalib. Oke, ini Bapak mau kasih penjelasan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nanti kalian jawab di karton ini ya. Kalian kerjasama, kalian diskusikan. Jadi nanti kalian diskusi secara kritis. Apa saja yang bisa kalian jawab yang ada dalam pertanyaan yang akan Bapak bagikan. Oke, pertama Bapak akan berikan ininya dulu masing-masing kelompok.
Nanti masing-masing kelompok kalian buat ketua kelompoknya. Siapa ketua kelompoknya? Kemudian siapkan juga siapa nanti yang akan presentasi di depan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nanti kalian presentasikan di depan. Nanti tim yang lain ketika nanti dipresentasikan, tim yang lain mendengarkan, kemudian Bapak minta memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang apa yang disampaikan. Mengerti? Oke, kita berikan soalnya ya. Silakan. Waktunya 15 menit cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Iya, kenapa? Iya, peta konsep. Betul, buat peta konsep. Bagaimana kelompok 1? Wih, udah hampir selesai ya. Bagus. Kelompok Umar bin Khattab bagaimana? Wih, sudah hampir selesai. Bagus, bagus. Kelompok Utsman bin Affan bagaimana? Wih, sudah hampir selesai ya. Keren. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Ini bagus, sudah bikin petanya ya. Tinggal nanti memasukkan isi-isinya. Keren, luar biasa. Kalian keren semua. Oke, karena masing-masing kelompok telah menyelesaikan presentasinya, telah menyelesaikan paparannya, saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan teman-temannya ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan presentasi? Kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan menceritakan tentang hukum halal dan haram. 1. Apa saja yang menjadi sumber hukum Islam dalam menentukan hukum halal dan haram? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, paparannya luar biasa. Selanjutnya kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang kedua untuk maju ke depan. Dari kelompok Umar bin Khattab akan mempresentasikan tentang hukum halal dan haram. Nomor 1. Apa sifat-sifat segala sesuatu dihukum halal dan haram? Jawaban. Yang pertama, dan asal. Contohnya, darah, babi, dan bangkai busuk. Kedua, proses. Contohnya, uang yang didapatkan dari penjualan daging babi, korupsi, judi, dan mencuri. Ketiga, sifat asal. Contohnya, perbuatan buruk, jahat, judi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok Umar bin Khattab. Kelompok 2 kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, selanjutnya kelompok ketiga, kelompok Utsman bin Affan. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang akan mempresentasikan? Siapa? Oh, Kezia. Silakan Kezia. Nama kelompok Utsman bin Affan. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan mempresentasikan soal tentang hukum halal dan haram.
Nomor 1. Menurut kelompokmu, bagaimana penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya bagi kita? Penerapan hukum halal dan hukum haram, yaitu penerapan hukum halal. Untuk menerapkan hukum halal, kita bisa melalui dari sikap, perilaku, dan mengonsumsi. Nomor 2. Mengapa penting bagi seorang muslim untuk memilih makanan dan minuman yang halal? Apa manfaatnya bagi jasmani dan rohani? Jawaban, agar tidak melanggar syariat Islam. Manfaat bagi jasmani dan rohani. Manfaat bagi jasmani untuk membuat tubuh kita menjadi sehat dan... Terima kasih kelompok 3, luar biasa paparannya. Silakan kelompok ketiga untuk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok keempat. Kelompok keempat, silakan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin mempresentasikan hukum halal dan haram. Pertanyaan: buatlah peta konsep sederhana yang menggambarkan hubungan hukum halal dan haram, definisi dasar, sebab-sebab, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab-sebab: proses, zat asal, sifat asal. Penerapan: dalam sikap, dalam perilaku, dalam mengkonsumsi. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, dan haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Terima kasih kelompok 4, luar biasa. Coba ditampilin ke teman-temannya peta konsepnya. Ya, sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari yang dipaparkan oleh kelompok 4, adakah yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan. Apa David? Apa artinya si zat asal? Zat asal memang dari dasarnya dalam Al-Quran sudah haram. Zat asal itu katanya dasarnya dari Al-Quran itu sudah diharamkan. Jadi memang asalnya seperti daging babi ya. Daging babi itu asalnya dalam Al-Quran sudah haram. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Lahmul khinzir itu artinya daging babi, itu diharamkan. Ada lagi? Ngerti David? Puas sudah dengan apa yang disampaikan? Alhamdulillah. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan kembali. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita kasih plus semua untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya telah memberikan presentasi dan paparan yang luar biasa. Jadi materi kita hari ini yaitu berkaitan tentang hukum halal dan haram ya. Definisinya tentang halal, apa itu halal? Halal itu sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Apa itu haram? Haram itu berarti lawanan dari halal, sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian apa saja yang menjadi sumber hukumnya? Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijtihad. Kemudian apa yang menyebabkan sesuatu itu haram? Bisa jadi karena asalnya memang sudah haram. Bisa jadi karena prosesnya yang membuat sesuatu itu haram. Seperti apa? Seperti misalkan beras, nasi. Nasi itu kan halal. Tapi kalau prosesnya dari hasil mencuri, itu jadinya haram. Kalau kalian sudah presentasi, kalian sudah memberikan tanggapan tadi, ada juga pertanyaan dan sudah dijawab. Saya rasa kalian semua sudah paham terkait dengan materi ini, maka Bapak akan memberikan refleksi diri untuk kalian yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti akan Bapak berikan masing-masing per orang akan Bapak berikan ya. Silakan. Tuh. Tuh.
Enggak. Kurang 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silahkan kalian isi pertanyaan refleksi. Apakah kamu merasa kesulitan dalam memahami konsep yang diajarkan pada materi halal dan haram? Ya, ragu-ragu atau tidak, silahkan kalian isi ya. Oke, semuanya sudah? Kalau sudah, coba. Apakah kamu merasa kesulitan memahami beberapa konsep yang diajarkan dalam materi hukum halal dan haram? Tidak ada kesulitan? Luar biasa. Yang kedua, apakah kamu merasa siap untuk menjelaskan tentang materi hukum halal dan haram kepada teman-teman kamu? Siap ya? Oke, yang ketiga, apakah kamu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum halal dan haram setelah pembelajaran ini? Alhamdulillah. Yang keempat, apakah kamu merasakan bahwa pembelajaran ini menyenangkan dan menarik? Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Oke, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah kita harus menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah ya, baik dari segi makanan ataupun dari segi minuman, apalagi perilaku. Nah, itu kita tinggalkan kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, kalau sesuatu yang halal ini maka boleh kita kerjakan ya. Nah, oke, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini yang luar biasa, coba kita kasih plus untuk kita semuanya. Luar biasa pembelajaran kita hari ini. Untuk materi yang akan datang, kita akan belajar tentang jasa-jasa Khulafaur Rasyidin. Kenal gak Khulafaur Rasyidin? Yang 4, yang tadi kalian buat kelompok: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ya. Terima kasih untuk pembelajaran yang sangat menyenangkan. Saya sangat senang bisa mengajarkan kalian pada hari ini. Untuk itu saya minta ketua kelas, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa pula. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.